Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yunia, Prof. Sari, dan juga Ibu Susi yang telah memberikan tugas terkait dengan Project Based Learning kali ini. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi terkait dengan kajian komprehensif atas penilaian Environmental Conservation Cost atau Financial Performance di perusahaan PT Astra International Terbuka tahun 2018 sampai dengan 2020. Kelompok 10 itu sendiri terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Antik Nariswari Sabina dengan NPM 20110311011. Kemudian ada saya sendiri, Dede Catur Amung Saputra, yang sekaligus menjadi ketua kelompok pada kelompok kali ini dengan ujung NPM 041. Kemudian ada Arif Hidayat dengan NPM 20110311055. Ada Putri Sekar Pamuji dengan NPM 20510311015. Dan yang terakhir ada Elvira Dewi Savitri dengan NPM 20510311023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai terkait dengan presentasi dengan membahas pendahuluan terkait dengan latar belakang. Jadi, PT Astra International Terbuka itu sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1957 dan mulai melantai di Bursa Efek dengan nama ticker ASI. Jadi sesuai anggaran dasarnya, perseroan ini memang memiliki kegiatan usaha yang multinasional dengan banyak sekali sektor, ada terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, kemudian ada juga agribisnis. Nah, tapi sektor utama yang mungkin bisa kami highlight di sini adalah adanya sektor industri, otomotif, dan juga pada pertambangan. Nah, yang kita angkat fenomenanya kali ini terkait dengan isu emisi karbon dunia atau darurat iklim dunia. Jadi PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwasannya sekarang dunia ini sedang mengalami isu terkait dengan darurat iklim, di mana ada suhu permukaan yang tinggi dan juga berupa pemanasan global dan juga anomali cuaca. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah isu yang sangat luar biasa karena akan berdampak di jangka panjang bagi dunia itu sendiri. Indonesia sebagai penyumbang terkait dengan emisi karbon yang menyebabkan adanya isu darurat iklim ini tentu menjadi sebuah tanggung jawab bagaimana bisa menghadapi hal ini. Nah, apa kaitannya dengan PT Astra International Terbuka? Astra sebagai perusahaan multinasional yang sudah tadi disampaikan dan salah satunya bergerak di bidang otomotif dan juga pertambangan, itu menyumbangkan dampak lingkungan yang besar terkait dengan emisi karbon dan juga dampak-dampak lingkungan lainnya terkait dengan darurat iklim yang telah menjadi isu di dunia tersebut. Jadi di sini inilah yang menjadi fenomena mengapa kajian PT Astra International Terbuka ini terkait dengan laporan keberlanjutannya menjadi menarik. Next slide. Nah, berdasarkan dari grafik yang sudah kami tampilkan melalui PowerPoint, di situ ada total emisi karbon dioksida dari negara Indonesia. Bisa dilihat bahwasanya emisi karbon Indonesia itu menunjukkan penurunan yang terjadi pada 2020. Yang sebelumnya memang sangat tinggi dari mulai 2015, kemudian fluktuasinya naik pun luar biasa, dan akhirnya turun lagi di tahun 2020, dan akhirnya agak sedikit naik di 2021. Apa yang menyebabkan penurunan di tahun 2020? Hal ini disinyalir karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tentu menyebabkan aktivitas perekonomian dunia sangat melemah, sehingga penyumbangan terkait dengan emisi karbon juga mengalami penurunan. Nah, di sini Indonesia menjadi memiliki kontribusi yang sangat besar terkait dengan adanya emisi karbon ini, sehingga Presiden Joko Widodo ini menyampaikan bahwasanya akan ada strategi-strategi ke depan untuk bisa mengurangi emisi karbon di Indonesia. Dan Astra di sini sebagai industri otomotif, karena dari total emisi karbon di sini 29% itu sekitar maksud saya sekitar 35% itu dan 27% itu ada di bagian penyumbangnya adalah industri
transportasi, sehingga di sini Astra tentu memiliki dampak yang juga menyumbang dari 27% tersebut. Nah, inilah yang melatar belakangi kami untuk bisa melakukan analisis, karena Astra sudah secara konsisten menyampaikan laporan keberlanjutannya dari tahun 2002 dan laporan keberlanjutan tersebut dipublikasikan dan diberikan dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga di sini kami ingin melakukan penilaian terhadap laporan keberlanjutan Astra terhadap environmental conservation cost atau financial performance. Untuk rumusan masalah dan juga tujuan penulisan mungkin akan disampaikan oleh rekan saya kepada Putri Skarpamuji, saya persilakan. Baik, setelah mengetahui latar belakang atas Project Based Learning kelompok kami, di sini kami dapat merumuskan masalah-masalah yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada, apa sih itu isu konseptual terkait dengan akuntansi keberlanjutan. Yang kedua itu ada pengembangan teori apa yang menjadi dasar penilaian environmental conservation cost. Dan yang ketiga itu ada bagaimana implementasi environmental conservation cost sebagai financial performance pada PT Astra International Terbuka. Dan yang keempat itu ada bagaimana hasil analisis perbandingan financial performance pada PT Astra International Terbuka di tahun 2018 sampai 2020. Untuk selanjutnya. Dan setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada kelompok ini, maka tujuan dari penulisan Project Based Learning kelompok ini yang pertama itu ada mengetahui isu konseptual terkait akuntansi keberlanjutan dan dasar yang digunakan. Yang kedua itu ada mengetahui teori-teori akuntansi keberlanjutan yang dijadikan landasan penulisan. Yang ketiga itu ada mengetahui implementasi environmental conservation cost pada PT Astra International Terbuka di tahun 2018 sampai 2020. Dan yang keempat itu ada mengetahui hasil analisis yang telah dilakukan terkait perbandingan financial performance pada PT Astra International Terbuka di tahun 2018 sampai 2020. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, selanjutnya terkait dengan isu konseptual akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Elvira Dewi Savitri. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu mengenai isu konseptual. Akuntansi keberlanjutan digunakan untuk mendukung pelaporan berkelanjutan, artinya laporan perusahaan itu disusun berdasarkan asas keberlanjutan. Nah, secara konseptual, konsep akuntansi keberlanjutan mengukur kinerja perusahaan mengenai informasi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Standar dari keberlanjutan sebuah perusahaan ini didasarkan pada kerangka konseptual yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan. Nah, konsep ini dijadikan acuan untuk mengukur aktivitas perusahaan yang tidak dapat diukur secara pasti, tapi dapat menambah nilai dari perusahaan. Next slide. Lalu selanjutnya mengenai penerapan akuntansi keberlanjutan pada PT Astra International. Nah, bagaimana sih implementasinya? Di sini Astra telah menerapkan akuntansi keberlanjutan dibuktikan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang tidak hanya berfokus untuk sekedar memperoleh laba, tetapi juga memperhatikan tingkat kesejahteraan lingkungannya. Manajemen perusahaan mengungkapkan dampak sosial dan ekonominya di laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh Astra. Nah, strategi Astra dalam mewujudkan keberlanjutan ini disebut dengan strategi Triple P Roadmap. Nah, strategi yang pertama yaitu Portfolio Roadmap. Nah, dalam portfolio ini digambarkan mengenai strategi pengembangan bisnis dengan memperhatikan kondisi pasar. Strategi kedua yaitu People Roadmap, di mana menunjukkan arah pengembangan sumber daya manusianya untuk mendukung strategi portfolio tadi. Dan yang ketiga yaitu Public Contribution Roadmap. Artinya, Astra dalam mengembangkan sumber daya manusia ini mempertimbangkan akan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, strategi ini mengantarkan perusahaan selama 10 tahun terakhir berhasil meraih penghargaan proper peringkat biru, hijau, dan emas. Tentunya ini pencapaian yang sangat dibanggakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Elvira Dewi Savitri atas pemaparan terkait dengan isu konseptual. Sekarang kita akan membahas terkait dengan pengembangan teori, di mana ini menjadi landasan teori dari pembahasan PBL kali ini. Kepada Arif Sanjaya, saya persilakan untuk menyampaikan. Maksud saya Arif Hidayat untuk menyampaikan pengembangan teori. Baik, terima kasih Putra. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan teori. Nah, pertama adalah kita membahas tentang prinsip-prinsip CSR itu sendiri, di mana terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada keberlanjutan, akuntabilitas, dan yang terakhir ada transparansi. Nah, untuk keberlanjutan sendiri dapat diartikan bahwa masyarakat itu tidak boleh menggunakan lebih banyak sumber daya daripada yang dapat diperbarui. Nah, misalnya dari sektor kertas, memiliki strategi penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Dan yang kedua ada akuntabilitas. Nah, ini mengacu pada pengakuan organisasi bahwa tindakannya berdampak pada dunia luar dan karenanya perusahaan harus bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu transparansi, bahwa dampak eksternal dari tindakan organisasi harus dapat ditentukan dari pelaporannya. Nah, fakta-fakta penting dari tindakan-tindakan itu harus dapat dilaporkan pada laporan keberlanjutan perusahaan. Nah, pengembangan materi selanjutnya adalah triple bottom line. Nah, sejarahnya adalah pada tahun 1994, yaitu John Elkington pertama kali mengenalkan konsep triple bottom line ini atau 3P. Nah, adapun triple bottom line ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah social equity atau people, yang kedua ada economic prosperity atau profit, dan yang ketiga ada environmental protection atau planet. Nah, untuk social equity sendiri menjelaskan bahwa perusahaan ini diwajibkan untuk dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah economic prosperity atau profit, ya menjelaskan bahwa tujuan utama dari perusahaan itu adalah going concern, atau perusahaan akan melakukan berbagai cara atau usaha untuk memperoleh profit. Dan yang ketiga adalah environmental protection, yang menjelaskan bahwa perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai dampak dari aktivitas perusahaan. Nah, hubungan dari ketiga ini tidak boleh ada yang dominan dan harus seimbang. Nah, selanjutnya pengembangan materi selanjutnya adalah environmental cost. Nah, environmental cost ini dapat diartikan biaya yang timbul dalam internal maupun eksternal perusahaan dan seluruh biaya yang terjadi yang berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan. Nah, menurut Hansen and Mowen pada tahun 2002, environmental cost adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan kreasi, deteksi, remediasi, dan pencegahan terhadap penurunan kualitas lingkungan. Dan menurut FVDI pada tahun 2002 juga, biaya environmental cost ini contohnya adalah biaya untuk pencegahan, pelepasan, perencanaan, perbaikan kerusakan yang timbul dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Arif Hidayat. Sekarang kita akan membahas terkait dengan environmental performance. Jadi environmental performance di sini merupakan hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek dalam melestarikan lingkungan. Nah, salah satu yang digunakan di Indonesia itu menurut para ahli yaitu Sarumpait dan juga Ignatius Bondan, ini mengatakan bahwasanya proper sebagai alat ukur environmental performance. Baik, next. Nah, apa sih proper itu sendiri? Proper merupakan singkatan dari program penilaian
tingkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, proper ini menjadi salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Nah, penilaian proper secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib dan juga atas rekomendasi KHHK atau mandatory, dan juga penilaian secara mandiri atau self-assessment. Hasil dari penilaian environmental performance perusahaan ada dari proper ini sendiri ada 5, ada yang di indikator warnanya ada emas, hijau, biru, merah, dan juga hitam, di mana di situ sudah ditampilkan bahwasanya emas itu artinya skornya 5, hijau 4, biru 3, merah 2, dan hitam 1. Dan Astra sendiri telah menerapkan indikator penilaian proper ini pada laporan keberlanjutannya yang nanti akan dibahas secara lebih lengkap bagaimana proper ini menjadi financial performance dari laporan keberlanjutan Astra. Nah, itulah terkait dengan pengembangan teori atau dasar teori yang kita gunakan pada PBL kali ini. Untuk itu, terkait dengan penilaian dari financial performance PT Astra International Terbuka dari tahun 2018 sampai dengan 2020 akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh di next terlebih dahulu. Baik, sekarang kita sesuai yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan penilaian Environmental Conservation Cost pada PT Astra International Terbuka tahun 2018 sampai 2020. Next. Nah, sebelum disampaikan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan terlebih dahulu membahas terkait dengan biaya area bisnis, di mana biaya ini menjadi hal yang pertama yang dibahas di financial performance. Nah, biaya area bisnis ini mencakup terkait dengan biaya pencegahan polusi, konservasi lingkungan global, dan juga biaya sirkulasi sumber daya. Nah, yang pertama terkait dengan biaya pencegahan polusi akan kita tampilkan pada PowerPoint. Bentuk dari biaya pencegahan polusi dari Astra International Terbuka itu sendiri, yang bisa saya sampaikan di sini adalah Astra menetapkan Astra untuk Indonesia Hijau. Apa Astra untuk Indonesia Hijau? Di sini merupakan strategi Astra di mana Astra melakukan investasi terkait dengan melakukan penanaman tanaman produktif. Apa bentuk dari tanaman produktif tersebut sudah saya sajikan dalam tabel yang bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama ada penanaman pohon, kemudian membuka ruang terbuka hijau, kemudian ada pusat konservasi buah langka, penanaman buah langka, penanaman pohon mangrove, dan juga adanya pembukaan bank sampah. Nah, di sini sudah saya tampilkan tabel tahun dari 2018 sampai 2020. Penanaman pohon memang selalu mengalami peningkatan dari 2018 sampai 2020, namun kenaikan tersebut mengalami penurunan di tahun 2020. Total penanaman pohon di tahun 2018 sekitar 4.900.000 sekian, kemudian di 2019 naik menjadi 5 juta sekian, dan kemudian di 2020 naik menjadi 5 juta sekian. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah total penanaman di sini bukan yang ditanam di tahun berjalan, tetapi di mana ini total keseluruhan dari penanaman pohon yang dilakukan di 2018 itu 4.973.554, kemudian kenaikan tersebutlah yang ditanam di tahun 2019 di 5.045.616. Nah, kenaikan tersebut dinilai ada 1%, kemudian di 2020 menurun menjadi 0,9%. Kemudian ada ruang terbuka hijau juga yang di tahun 2019 itu naik 9% dari 2018, turun di kemudian dari 2020 kenaikannya itu turun menjadi hanya 0,63%. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat dari hasil biaya pencegahan polusi ini, memang Astra secara konsisten tetap berkontribusi dalam melakukan pencegahan polusi, namun kenaikan yang terjadi ini mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan operasional dari Astra itu sendiri melemah, sehingga berdampak pada total biaya investasi yang dikeluarkan di tahun berjalan juga mengalami penurunan. Bisa dilihat bahwasannya di tahun 2018 hanya sekitar 638 miliar, kemudian di tahun 2019 618 miliar, dan di tahun 2020 hanya 509 miliar. Next slide.
Nah, sekarang terkait dengan implementasi biaya konservasi lingkungan global. Dari 2018 sampai 2020, Astra tetap komitmen dalam melakukan konservasi lingkungan global. Apa bentuk dari tahun 2018? Tahun 2018, Astra memiliki atau mendirikan sebanyak 75 pabrik grup Astra yang berpartisipasi dalam Astra Green Energy Project. Kemudian di tahun 2019, itu Astra mengembangkan 5 Eco Village dari hulu hingga hilir Sungai Citarum. Dan di 2020, Astra berkomitmen untuk menurunkan intensitas konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca sebesar 2,5% dibandingkan tahun 2019. Nah, selanjutnya ini terkait dengan implementasi biaya sirkulasi sumber daya alam pada PT Astra International Terbuka. Jadi, Astra juga telah secara konsisten melakukan adanya biaya yang dikeluarkan untuk sirkulasi sumber daya alam. Namun di sini kita tidak memiliki nilai eksplisit biaya tersebut, atau di laporan keberlanjutannya itu tidak disampaikan secara eksplisit. Di tahun 2018, Astra juga sudah disampaikan bahwasanya intensitas tadi ada pengurangan 2,5% untuk persatuan produk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2019 ini, Astra mengembangkan Sustainable Consumption and Production pada proses produksi dan juga operasional, sehingga ini menekan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan menghilangkan pemborosan dan lain sebagainya. Di tahun 2020, Astra juga menerapkan konsep 6R, di mana ini menjadi cleaner production dengan memastikan efisiensi sumber daya alam, serta melakukan pengurangan limbah plastik atau zero plastic waste, di mana ini tentu menjadi hal yang penting yang perlu menjadi perhatian bagi Astra itu sendiri terkait dengan pengurangan zero plastik. Next. Nah, ini merupakan hasil paparan atau perbandingan dari biaya area bisnis di tahun 2018 sampai dengan 2020. Berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan tersebut, memang secara umum biaya area bisnis Astra ini mengalami penurunan yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang berakibat pada pelemahan operasional bisnis Astra. Namun, Astra tentu tetap menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan multinasional untuk terus berkontribusi dan melaporkan laporan keberlanjutannya pada publik. Untuk selanjutnya terkait dengan biaya hulu dan hilir akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elvira Dewi Safitri. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu mengenai upstream dan downstream cost atau biaya hulur dan hilir. Nah, upstream cost ini sering diartikan sebagai industri hulur, artinya biaya hulu berasal dari kegiatan perusahaan yang hanya berfokus pada aktivitas eksplorasi dan ekstraksi. Nah, eksplorasi perusahaan ini berupa pencarian sumber daya, sedangkan ekstraksi ini proses kelanjutannya dari eksplorasi. Nah, sedangkan downstream cost diartikan sebagai biaya hilir, artinya biaya hilir ini berasal dari kegiatan proses pengolahan atas sumber daya alam yang telah dieksplor atau diekstrak. Nah, selain itu, biaya hilir juga mencakup kegiatan lain selain proses produksi perusahaan, seperti pendistribusian dan juga penjualan. Next slide. Baik, selanjutnya kita akan melihat mengenai perbandingan selama 3 tahun terakhir atas implementasi upstream dan downstream pada PT Astra International. Pada tahun 2018, intensitas Astra dalam menggunakan sumber daya alam masih tergolong tinggi, khususnya pada pemakaian air, yang mengalami peningkatan drastis disebabkan karena penambahan lini bisnis baru, yang tentunya akan berdampak pada penggunaan air. Nah, untuk jenis penggunaan dan limbah lain yang dihasilkan, secara garis besar masih jauh pemanfaatannya dari tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya beralih ke tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini Astra lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk proses produksinya. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya grafik penggunaan SDA seperti yang divisualisasikan pada grafik. Nah, penurunan terbesar ini terjadi pada penggunaan pelumas, limbah pada B3 dan limbah cair B3. Untuk penggunaan sumber daya alam lainnya bisa dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan yang dinamis. Nah, dengan demikian kinerja keberlanjutan perusahaan pada tahun 2019 dikatakan lebih baik dari tahun 2018. Perbandingan selanjutnya yaitu tahun 2020. Pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan drastis. Dapat kita lihat pada grafik
Garis pada tahun 2020 ini jauh di bawah tahun 2018 dan 2019. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin peduli tentang pentingnya keberlanjutan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya alam itu meningkat. Nah, pada tahun 2020 juga dunia dilanda oleh pandemi global COVID-19. Hal ini tentunya berdampak pada aktivitas bisnis perusahaan. Namun, di sisi lain dunia, khususnya Indonesia, berhasil mengurangi emisi karbon. Nah, sekaligus sebagai dampak dari aktivitas lockdown yang diterapkan. Kondisi ini juga membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Positifnya adalah perusahaan dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam, seperti yang dibuktikan di tahun 2020. Secara umum, perusahaan berhasil menguranginya. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah perusahaan tentunya terganggu dalam memasarkan maupun melakukan penjualan produk. Next slide. Nah, selanjutnya itu mengenai upaya keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Astra International melalui upstream dan downstream cost. Pada tahun 2018, Astra mengadakan konservasi lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Astra juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan meningkat. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah penanaman pohon sebanyak kurang lebih 4 juta, 15 pranaraksa center, dan ruang terbuka hijau kurang lebih 21.000. Nah, wujud kesuksesan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mendukung keberlanjutan dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Proper Hijau dengan skor 4 dan emas dengan skor 5. Nah, di tahun 2019, Astra melalui anak perusahaan PT Toyota Astra Motor melakukan program packaging innovation. Inovasi ini berfokus pada upaya pengurangan penggunaan plastik digantikan dengan penggunaan kardus dalam proses packaging mengemas produk Astra. Hasil dari kegiatan ini berhasil mencegah penebangan pohon sebanyak 312 pohon dan mengurangi 9,4 ton sampah plastik, serta menghemat biaya sebesar 491 juta. Nah, pada tahun 2019, perusahaan menunjukkan progres yang baik, dibuktikan dengan diperolehnya 3 peringkat sekaligus, yaitu peringkat biru, hijau, dan emas oleh Proper. Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan karena memperoleh skor masing-masing sebesar 3, 4, dan 5. Nah, pada tahun 2020, Astra melalui anak perusahaan, kegiatan yang dilakukan adalah program redesign alur proses perakitan produk steering wheel oleh PT Toyota Gose Safety System. Nah, kegiatan ini memfokuskan perusahaan untuk mengubah proses produksi dalam hal mengurangi penggunaan plastik. Nah, seperti yang kita dapat lihat, dari tahun 2019 hingga 2020, perusahaan ini sangat berupaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Pada tahun 2020, perusahaan berhasil meraih penghargaan Proper Biru dengan skor 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa financial performance pada PT Astra International selama 3 tahun terakhir ini sangat baik dengan segala pencapaian yang telah diraih. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elvira Dewi Savitri. Sekarang kita akan masuk ke biaya administrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Arif Hidayat. Saya persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya adalah mengenai administration cost atau biaya administrasi. Biaya ini dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan pelestarian lingkungan dan yang secara tidak langsung berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari operasi bisnis dan juga pengeluaran untuk komunikasi eksternal, seperti pengungkapan informasi lingkungan, pengembangan dan pelatihan karyawan, dan penerapan sistem manajemen lingkungan. Nah, namun dalam perusahaan Astra sendiri, kami hanya menemukan strategi perusahaan dalam pengembangan pelatihan karyawan. Nah, ini adalah upaya keberlanjutan pada PT Astra International Terbuka melalui administration cost. Nah, Astra ini mengatakan bahwa sumber daya manusia atau SDM ini merupakan komponen kunci dalam keberlanjutannya. Nah, Astra berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan catur dharma dan sistem pengembangan sumber daya manusia
yang terintegrasi agar sumber daya manusia Astra mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan pertumbuhan bisnis. Nah, pada 2018, Astra ini menerapkan Human Capital Management atau AHCM framework yang membuat pendekatan komprehensif dan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan bagian strategi People Roadmap. Dan pada tahun 2019, melalui People Roadmap, Astra ini mengembangkan kompetensi karyawan serta mendorong inovasi pada tiap tingkatnya. Nah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 terdapat 226.105 jumlah karyawan dengan proyek inovasi dari 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 6.772.435. Nah, Astra ini percaya bahwa inovasi ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan sebuah perusahaan. Nah, pada 2020 ini Astra ini menambahkan beberapa program selain People Roadmap karena untuk menyesuaikan perubahan industri 4.0, di mana yang pertama yaitu penguatan kepemimpinan digital, yang kedua adalah membangun semangat startup, dan kemudian menciptakan ulang fungsi SDM atau sumber daya manusia. Nah, ini selanjutnya adalah hasil analisis dari administration cost pada Astra International Tbk. Nah, perusahaan ini selama 3 tahun, yaitu 2018, 2019, dan 2020, menerapkan program yang sama, yaitu People Roadmap. Nah, dapat dilihat bahwa biaya selama 3 tahun, yaitu pada 2018, yaitu 97 miliar. Nah, pada 2019, biaya ini menurun sebesar 9 miliar, yaitu 88 miliar. Kemudian kembali menurun sebesar 86 miliar. Nah, dapat dilihat bahwa biaya terkecil yaitu terjadi pada tahun 2020. Hal ini mungkin disebabkan oleh pandemi yang mengakibatkan Astra ini harus mengurangi pelatihan karyawan yang mengakibatkan acquisition cost-nya menurun. Kemudian Astra juga harus mengurangi karyawannya akibat dari pandemi. Nah, walaupun begitu, terjadi peningkatan inovasi dari 2019 ke 2020, yaitu meningkat sebesar 1.478.617, di mana rincian inovasi pada 2019 sebesar 6.772.435 dan 2020 sebesar 8.251.52. Nah, untuk 2018 sendiri kami tidak menemukan dan Astra juga tidak menyebutkan jumlah inovasi yang dihasilkan pada tahun tersebut. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Astra ini terjadi penurunan aktivitas operasional bisnis. Nah, namun perusahaan ini tetap dapat melakukan pengembangan SDM-nya. Nah, itu terbukti dari perusahaan ini menggunakan biaya yang cukup besar, dan Astra ini juga dalam laporan keberlanjutannya selalu menegaskan bahwa SDM itu merupakan faktor penting dalam keberlanjutan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arif Hidayat yang telah menyampaikan terkait dengan biaya administrasi. Selanjutnya kita akan masuk terkait membahas biaya sosial dan juga biaya research and development. Kepada rekan saya, Antik Naliswari Sabina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya research and development, atau semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan ke kegiatan riset dan pengembangan, atau yang dapat dialokasikan menurut dasar yang wajar pada kegiatan perusahaan. Dan seperti yang kita lihat juga, Astra ini memang terus-menerus melakukan inovasi dan pengembangan pada produknya. Pada tahun 2018, sebanyak 836.952 proyek inovasi sudah dijalankan dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.116.039 proyek, dan pada tahun 2020 menjadi 1.478.617. Dan tentunya proyek-proyek ini dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dari perusahaan Astra sendiri. Next. Nah, selain pengembangan pada produknya, Astra juga
turut mengembangkan kompetensi dari karyawannya melalui People Roadmap yang tadi rekan saya sudah singgung, dan setiap tahunnya selalu dilakukan, dan contoh penerapannya adalah Astra mengembangkan kompetensi direksi dan komisaris dan juga personilnya untuk bisa secara berkelanjutan melakukan kegiatan misalnya seperti pelatihan, seminar, maupun knowledge sharing kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Astra juga turut menanggapi perkembangan zaman dengan adanya digitalisasi dan mengembangkan komunitas yang bernama Astra Startup Community. Astra Startup Community ini merupakan komunitas startup yang berada di bawah naungan PT Astra International Tbk yang beranggotakan alumni dari Astra Startup Challenge, dan hingga tahun 2021 menurut data yang terbaru sudah ada 125 anggota yang merupakan 25 besar finalis Astra Startup Challenge dari tahun 2017 hingga 2020 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Astra juga sangat sadar mengenai akan pentingnya UMKM. Oleh sebab itu, Astra juga mendukung UMKM dengan mengembangkan usaha mikro ini dengan memberikan dana mencapai 17,6 miliar melalui Yayasan Dharma Bakti Astra pada tahun 2019. Ini dilakukan Astra untuk mendapatkan mutual benefit, yaitu menjadi supplier, customer, dan juga brand ambassador. Next slide. Ya, dan selanjutnya adalah social cost atau biaya sosial. Social cost ini merupakan biaya-biaya yang diberikan Astra untuk berkontribusi secara sosial kepada masyarakat. Setiap tahunnya selalu ada kontribusi baru dan beragam dari Astra, namun Astra selalu memiliki perhatian khusus pada bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa yang disalurkan melalui yayasan-yayasan yang dinaungi oleh Astra. Bahkan setiap tahunnya, beasiswa yang dapat dikeluarkan oleh Astra mencapai lebih dari 130 miliar. Selain itu, Astra juga memberikan bantuan saat terjadi musibah, misalnya dengan memberikan bantuan pada korban gempa Sulbar, lalu pada saat banjir pasir, dan juga memberikan bantuan ke BNPB. Selain itu, Astra juga cukup peduli pada kesehatan dengan memberikan bantuan ke PMI berupa prasarana 10 truk tangki air dan penyediaan kendaraan bermotor saat pandemi. Dan yang paling kita highlight di sini bahwa baru-baru ini pada pandemi 2020, Astra juga berkontribusi untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 dengan memberikan bantuan penyediaan alat tes dan ventilator untuk laboratorium medis dan rumah sakit rujukan pemerintah. Dan total donasinya ini mencapai 151,8 miliar rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Antik Nariswari Sabina. Sekarang kita akan masuk terkait dengan biaya yang terakhir yang akan dibahas, yakni biaya perbaikan lingkungan. Kepada rekan saya, Putri Skarpamuji, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengenai environmental remediation cost atau biaya perbaikan lingkungan. Mengingat yang telah disampaikan oleh rekan saya bahwa PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan mengalami penurunan. Sehingga penurunan yang terjadi ini berdampak baik terhadap lingkungan. Karena apa? Karena operasi perusahaan yang dilakukan menurun sehingga limbah bahkan polusi yang ditimbulkan pun juga berkurang. Selain PROPER yang mengalami penurunan sehingga berdampak baik terhadap lingkungan, proyek Astra Green Energy yang telah dibentuk sejak tahun 2016 juga berdampak baik bagi lingkungan. Nah, proyek ini mendorong implementasi program konservasi energi yang meliputi program efisiensi energi dan penerapan teknologi hemat energi. Dan secara detail, pada tahun 2020, Astra itu mampu mengurangi sampah plastik sebesar 607 kg serta meningkatnya penurunan gas rumah kaca sebesar 141.000 ton karbon dioksida ekuivalen dan meningkatnya penghematan energi sebesar 230 terajoule. Kemudian di tahun 2019 itu meningkatnya penurunan karbon dioksida sebesar
102.000 ton karbon dioksida ekuivalen dan meningkatnya penghematan energi sebesar 406 terajoule. Dan selain itu pada tahun 2019 juga Astra ini bekerja sama dengan Gojek untuk mempromosikan gaya hidup sehat menggunakan motor listrik atau electric vehicle. Dan pada tahun 2018 sendiri itu Astra ini mampu meningkatkan penurunan karbon dioksida sebesar 93.000 ton karbon dioksida ekuivalen dan meningkatnya penghematan energi sebesar 1.123 terajoule. Serta di tahun 2018 Astra berkontribusi dengan menanam sebanyak 4,9 juta termasuk 1,4 juta pohon bakau. Dan melihat pencapaian Astra selama 3 tahun terakhir dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi karbon dioksida, ini menunjukkan bahwa Astra sangat serius menangani hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atas dampak aktivitas operasi perusahaannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Skarpamuji atas penyampaian biaya perbaikan lingkungan. Sekarang kita akan masuk terkait dengan kesimpulan dari adanya Project Based Learning kali ini yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Antik Nariswari Sabina. Dipersilahkan dan sekaligus akan menyampaikan saran dari PBL kali ini. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil analisis kami pada PT Astra International Tbk. Di mana di awal kami sudah menyebutkan relasi antara emisi karbon dengan Astra sendiri. Dan dapat kami simpulkan bahwa Astra telah menunjukkan kontribusinya atas penurunan emisi gas karbon. Hal ini dapat dilihat melalui inovasi-inovasi produk Astra yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini juga dapat kita lihat melalui inisiatif Astra dalam programnya yaitu Astra Green Energy atau AGEN. Lalu, berdasarkan peringkat proper tadi yang sudah rekan-rekan saya sebutkan, secara komprehensif, Astra ini mengalami penurunan dalam kontribusi pengelolaan lingkungan, di mana di tahun 2020 ini sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2020 mendapatkan peringkat proper biru, sedangkan tahun sebelumnya mendapatkan proper emas. Dan penurunan ini tentu merupakan dampak dari melemahnya aktivitas perekonomian makro atau akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan operasional bisnis Astra. Next slide. Di sini saya akan menyampaikan saran untuk perusahaan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk perusahaan sendiri, yaitu Astra International Tbk, kami menyarankan untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja akuntansi keberlanjutan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus tetap peka terhadap hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat. Komitmen dan kewajiban perusahaan juga harus dijaga secara berkelanjutan dan juga terus berpatokan pada SDGs. Dan untuk mahasiswa, kami menyarankan agar dapat meningkatkan kemampuan menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pembelajaran mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Untuk masyarakat, kami menyarankan sebagai pemangku kepentingan, masyarakat ini perlu menyadari dan memperhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan sudah menerapkan akuntansi keberlanjutan. Masyarakat juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban dan hak dari perusahaan, serta masyarakat itu sendiri, dalam upaya melaksanakan komitmen keberlanjutan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi PBL kali ini dengan sangat luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen penilai, Ibu Yunia, Ibu Susi, dan juga Prof. Sari. Saya sangat berterima kasih karena atas adanya PBL ini membuat kami bisa mengerti lebih lanjut bagaimana laporan keberlanjutan dari perusahaan terkhusus Astra International terbuka. Semoga PBL kami dapat berkenan di hati Ibu dosen penilai. Baiklah,
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.